No thanks. Halo kaum rubah, selamat datang di channel Up Movie. Bagaimana kabar hari ini? Tentu saja mager bukan? Film yang akan saya bahas kali ini berjudul Accident Man yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang selalu membuat korbannya terlihat seperti tewas karena kecelakaan. Oleh karena itu, dia sering disebut sebagai Accident Man. Namun pada suatu hari, mantan pacarnya dibunuh saat sedang mengandung anaknya. Si pembunuh pun bertekad untuk menghabisi semua orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tanpa berlama-lama, langsung saja siapkan sebatang rokok sudah, kacang lupa kulit, dan kopi hitam nggak pakai gula. Dan ini adalah alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Michael yang sedang menjebak targetnya agar pembunuhan itu terlihat seperti gantung diri. Mike memang terkenal sebagai pembunuh yang selalu memanipulasi pembunuhannya supaya dianggap sebagai kecelakaan. Namun pada dasarnya Mike adalah orang yang sangat sadis. Meski begitu, Mike sangat rendah hati untuk membantu para kaum wanita. Contohnya saat sedang di kedai kelontong, Mike melihat cabai-cabian yang sedang diganggu oleh jamet setempat. Dengan mudahnya, Mike menghajar para kawanan jamet ini dengan sangat mudah. Setelah puas membantai, Mike kemudian mengunjungi sebuah bar yang dikelola oleh Big Ray. Dia adalah mantan pembunuh bayaran legend, sekaligus guru yang membimbing Mike, dan sekarang dia lebih fokus mengurus bar dan juga agensi pembunuh yang sudah ia bangun. Dalam agensinya dia memiliki banyak peraturan yang sangat ketat. Dia juga memiliki banyak pembunuh selain Mike. Yang pertama ada Cliff si brutal. Dia merupakan satu-satunya anggota agensi yang menggunakan metode apa takut mati tanam. Dia juga membunuh targetnya dengan kapak atau senjata besar lainnya. Kemudian pembunuh kedua bernama Pete yang membunuh target dengan racun mematikannya. Selanjutnya ada Mick and Meg yang merupakan mantan pasukan khusus dan mereka adalah tentara terbaik di negaranya masing-masing. Sejak bergabung dengan Big Ray, mereka selalu bekerja sama hingga dijuluki sebagai The Brothers. Metode yang mereka gunakan sedikit mirip dengan Mike. Bedanya, mereka selalu mengubah TKP pembunuhan terlihat seperti tawuran anak SMA. Kemudian ada Fred. Kemampuan dia adalah menggunakan siasat agar korbannya mati tanpa disentuh. Selanjutnya ada si Jane, si ahli pedang. Sebelum jadi pembunuh bayaran, dia adalah seorang tentara, tapi setelah pensiun dini, dia berlatih pedang bersama ayah angkatnya. Dalam membunuh, Jane selalu memikat target dengan kecantikannya. Dan ketika targetnya sudah bergairah, disitulah dia akan menghabisinya dan membawa cindera mata seperti otong kaum lelaki. Kembali kepada Mike, dia menghabiskan waktu di bar dengan berbincang bersama kawanannya. Di sini beberapa temannya menyinggung tentang kisah percintaan Mike yang selalu kandas seperti kalian. Big Ray lalu mengatakan kalau wanita akan membuat mereka menjadi lemah karena mereka bisa mempengaruhi kinerja saat membunuh. Iya sih. Big Ray lalu berkata bahwa ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh pembunuh bayaran. Di antaranya adalah dilarang marah, dilarang terlibat dalam masalah sepele, dan jangan pernah tertangkap saat membunuh. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang ikut nimbrung. Dia adalah Milton, yang bisa kita sebut kakek Sogi. Dia adalah orang yang menjaga identitas klien sekaligus menjadi perantara bagi kedua belah pihak. Tidak hanya itu, kakek Sogi juga bertanggung jawab untuk membagi penghasilan untuk para pembunuh bayaran. Maka dari itu, Big Ray melarang siapapun untuk melukai si kakek karena dia adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya. Ya, kayak gitu-gitulah. Kemudian kakek Sogi mengajak Mike untuk berbicara empat mata. Di sini, kakek Sogi mendesak Mike agar segera menyelesaikan misi yang belum tuntas, karena dia akan mendapatkan misi baru. Setelah itu, jika bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat, maka dia akan mendapatkan bonus yang sangat besar. Tanpa membuang waktu, keesokan harinya Mike langsung mengintai targetnya dengan senapan. Dan kali ini, dia menembak semua mobil yang melaju, agar kliennya tewas seperti kecelakaan. Bob's your uncle. Another accident. Setelah membunuh, Mike pulang ke rumah untuk berolahraga. Namun tiba-tiba, dia teringat mantan kekasihnya yang bernama Beth. Dia putus dengannya karena Beth ternyata suka kue cucur temannya. Saat Mike sedang melamun, dia mendapatkan pesan suara dari kakek Sugi yang mengatakan kalau dia tidak bisa mengantarkan bayarannya. Jadi Mike harus mengambilnya sendiri.
Malam harinya saat Mike sedang bersantai di kedai kelontong, entah apa yang merasukimu, Mike merasa enak melihat personil band itu dan dengan santainya menuang air ke stop kontak yang membuat vokalis band itu tewas. Selanjutnya Mike pergi ke sebuah gang untuk mengambil uang bayarannya. Akan tetapi, dia tiba-tiba diserang oleh pria tak dikenal. Mike pun terpancing untuk baku hantam saat itu juga. Namun lagi-lagi Mike berhasil mengalahkan lawan dengan sangat mudah. Bahkan saat lawannya menggunakan senjata, dia tetap bisa menjatuhkannya. Come on then, you little fuck. I don't want to know anything. Sesudah menghabisi orang itu, Mike langsung menghubungi kakek Sugi. Mike sangat curiga kalau kliennya sengaja mengirim pembunuh lain untuk menghabisinya, padahal dia telah menyelesaikan misi dengan sangat baik. Kakek Sugi pun berjanji bahwa dia akan menyelidiki kasus ini. Sebelum pergi dari sana, seperti biasanya, Mike memanipulasi TKP agar terlihat seperti kecelakaan. Ketika sudah larut malam, Mike terbangun dari tidurnya karena dia mendapatkan pesan dari seorang wanita bernama Charlie. Diketahui bahwa Charlie adalah kekasih Beth sekaligus orang yang merusak hubungannya dengan Beth. Charlie mengabarkan bahwa Beth telah meninggal dunia, dan mendengar kabar itu, tentunya Mike sangat terkejut. Keesokan harinya, Mike pun menghadiri acara pemakaman Beth dengan membawa karangan bunga. Dia lalu berbincang dengan Charlie untuk membicarakan penyebab dari kematian Beth. Menurut kepolisian, Beth dirampok dan dibunuh oleh para pecandu bubuk Royco, tapi yang paling menyedihkannya adalah Beth meninggal dalam keadaan hamil dan mengandung anaknya Mike. Sontak Mike pun marah pada Charlie yang tidak memberitahunya sejak awal. Dari pemakaman, Mike melihat berita di televisi yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Beth telah ditemukan tewas. Namun dari awal, Mike memang mencium sesuatu yang mencurigakan. Alhasil, dia pun memutuskan untuk menyelidiki sendiri secara langsung di lokasi pembunuhan. Di sana, Mike membayangkan setiap kemungkinan yang dilakukan pelaku kepada mantan kekasihnya. Dan pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa pelaku yang sebenarnya adalah Mick and Mark. Karena metode yang digunakan sangat mudah ditebak. Tanpa banyak mikir, dia pun segera menemui The Brothers itu. Hey, Mikey. Mike lalu menanyakan kenapa mereka tega membunuh Beth. Mick pun menjawab kalau dia hanya melakukan tugas dari klien. Lagi pula, Beth sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Mike. Berbeda dengan Mick yang berbicara dengan santai, Mike justru terkesan merendahkan Beth. Alhasil, Mike semakin emosi dan langsung menghajar mereka berdua. Fucking die. Walaupun sempat kewalahan, pada akhirnya Mike berhasil mengalahkan The Brothers dengan tendangan yang membuat rahang Mick goyang. Karena sudah kalah, Mick pun berusaha menenangkan Mike dan bertanya kenapa dia masih peduli pada Beth. Mike lalu menjawab kalau Beth sedang mengandung anaknya. Mendengar hal itu, Mick pun terkejut karena dia tidak tahu tentang hal tersebut. Dia hanya menjalankan misi dari klien yang dititipkan pada kakek Sugi. Mick sendiri tidak tahu siapa klien yang menyewa jasanya, dan untuk mencarinya, maka Mike harus menemui si kakek terlebih dahulu. Stay the fuck away from me. Malam harinya, Mike datang ke bar untuk mencari kakek Sugi. Namun dia tidak ada di sana. Mike lalu mengatakan kepada Big Ray kalau kelakuan kakek Sugi akhir-akhir ini sangat mencurigakan. Akan tetapi Big Ray tidak percaya sebagai pemimpin agensi. Dia pun melarang Mike untuk memperbesar masalah ini, karena jika Mike tetap menanyakan tentang informasi klien, maka artinya dia melanggar peraturan agensi. Bahkan Big Ray tidak akan segan untuk membunuh Mike jika dia terus ngotot. Sebagai murid yang baik, Mike pun menuruti perkataannya saat melihat Big Ray yang sangat marah besar. Mike tiba-tiba teringat masa remajanya yang kelam. Dia adalah anak yatim piatu yang bekerja sampingan sebagai pengantar koran dan sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Tidak hanya dibully, dia juga sering dikeroyok tanpa alasan. Suatu hari, Mike sedang bersembunyi dari para pembuli. Lalu dia melihat Big Ray beraksi untuk pertama kalinya. Dan entah kenapa, Mike merasa kagum dengan sosok pembunuh bayaran tersebut. Sejak hari itu, Mike selalu mengikuti Big Ray diam-diam dan merekam semua aksi pembunuhannya. Dan dari sini, dia tahu kalau Big Ray adalah pembunuh yang cerdik, karena dia selalu memalsukan TKP dan tidak pernah meninggalkan jejak. Hingga akhirnya Mike memberanikan diri untuk menemuinya secara langsung. Dia juga menunjukkan semua rekamannya yang membuat pembunuh itu menjadi was-was. Namun Mike hanya ingin meminta bantuannya agar tidak dibully lagi oleh para jamet pengangguran. Bukannya dibantu, Big Ray malah berniat untuk membunuhnya. Mike yang menyadari itu pun refleks memukul kepalanya dengan piring, hingga membuat Big Ray marah besar.
Belum sempat Big Ray membunuhnya, ia mengatakan kalau video pembunuhan itu bisa saja tersebar jika dia mati, sebab dia telah menduplikat sisinya dan dia simpan di rumah orang tua asuhnya. Mendengar itu, Big Ray pun tertawa. Dia justru kagum dengan Mike yang banyak akal. Big Ray melihat ada potensi besar dalam diri seorang Mike. Oleh karena itu, dia pun bersedia untuk mengajarinya tentang bagaimana cara membunuh yang baik dan benar. Beberapa hari kemudian, Mike telah mendapatkan pelajaran pertamanya, dan dia sudah siap untuk membunuh jamet-jamet yang sering membulinya. Mike pun memasang umpan dengan selembar uang yang dia tempelkan di antena rumah target. Dan ketika si jamet sudah terpancing, Mike pun langsung berlari dan mendorongnya hingga jatuh dan tewas. Dengan begitu, orang akan menganggapnya sebagai sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, Mike resmi menjadi satu-satunya murid Big Ray. Pembunuh itu kemudian melatih Mike tentang berbagai macam metode pembunuhan, pelatihan fisik, hingga dasar-dasar bela diri. Dan 17 tahun kemudian, Mike pun jadi salah satu pembunuh bayaran paling ditakuti di film ini. Kembali lagi ke masa kini, di mana Mike akhirnya nekat melanggar aturan Big Ray demi menemukan informasi klien yang menyewa tentara bersaudara untuk membunuh Beth. Dia lalu mengunjungi rumah Charlie untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Dia berpikir bahwa Charlie mengetahui rahasia di balik pembunuhan Beth, atau setidaknya tahu siapa yang tidak suka dengan mantan kekasihnya itu. Tapi lagi-lagi Mike dan Charlie berdebat tentang hal yang sepele. Dan di saat mereka berdebat, tiba-tiba Cliff datang dan berusaha untuk membunuh keduanya. Untungnya Mike berhasil menumbangkan Cliff. Mike pun bingung kenapa Cliff ingin membunuhnya. Namun sebelum dijawab, Cliff sudah kehabisan darah dan akhirnya tewas. Setelah melihat insiden ini, Charlie pun menjadi percaya pada perkataan Mike. Dia kemudian berkata bahwa Beth pernah memiliki masalah dengan salah satu perusahaan minyak karena Beth adalah seorang aktivis lingkungan. Charlie juga mengatakan kalau Beth pernah menyalin data informasi tentang perusahaan tersebut di komputer ayahnya. Mendengar hal itu, Mike pun memintanya untuk mengambil data itu. Mike juga berencana untuk menemui kakek Sugi. Dia lalu pergi ke panti pijat langganan si kakek. Dan kebetulan di sana ada Fred yang sedang bersantai karena tidak mau ribut. Fred pun memberitahu bahwa kakek Sugi sedang berada di dalam. Mike pun langsung masuk ke ruang tersebut lalu menghajar orang-orang yang menghalanginya. Kemudian dia menginterogasi si kakek sambil menyiksanya. Karena tidak kuat, kakek Sugi pun memberitahu Mike kalau orang yang menyewa tentara bersaudara adalah seorang akuntan bernama Ken. Setelah mendapatkan jawabannya, Mike pun memukul kakek Sugi hingga tak sadarkan diri. Oh, poppycock! Ketika akan keluar, Fred tiba-tiba menghalanginya karena dia telah melanggar aturan Nakensi sehingga harus dibawa ke hadapan Big Ray. Mau tak mau, Mike pun memukulnya sampai pingsan. Tidak berselang lama, Mike mendapat telepon dari Charlie dan baru saja menemukan sebuah informasi. Mereka berdua pun janjian untuk bertemu di suatu tempat. Di sisi lain, Big Ray marah besar ketika kakek Sugi memberitahu kelakuan Mike. Selain itu, dia juga sangat kecewa karena Mike telah menghabisi si Cliff. Dengan berat hati, Big Ray pun harus patuh dengan peraturan yang dia buat sendiri, di mana setiap orang yang melanggar harus dibunuh. Oleh karena itu, Big Ray menyuruh sebuah anggota agensi untuk membunuh Mike secepat mungkin. Go fucking kill him. End of brief. Di waktu yang bersamaan, Mike bertemu dengan Charlie di dalam sebuah bus. Di sini, Charlie mengatakan kalau dia telah membaca semua data yang disimpan oleh Beth. Dia juga mengatakan siapa orang yang memberikan informasi tersebut kepada Beth. Dan ternyata orang itu adalah akuntan yang dibunuh di adegan pertama oleh Mike dalam kecelakaan mobil. Sekarang Mike pun sudah paham dengan alurnya. Ketika Mike hendak pergi, Charlie menyempatkan diri untuk meminta maaf karena dia pernah merebut Beth darinya. Aneh gak sih? Mike bergegas untuk menemui Ken. Tanpa basa-basi, Mike langsung menghajarnya habis-habisan. You ever heard of defenestration? Ken yang sudah tidak kuat akhirnya mengatakan kalau dalang dari semua ini adalah atasannya yang bernama Zim. Kemudian Ken juga memberikan sebuah rekaman suara saat mereka merencanakan pembunuhan terhadap Beth. Saat situasi sedang tenang, tiba-tiba Mick dan Mark berhasil membunuh Ken. Namun, mereka tentunya kesulitan saat menghadapi Mike. It's payback time, Fallon. Don't make this harder than it has to be. Fuck you. He said, fuck you!
Walaupun bersenjata lengkap, mereka tetap kalah dari Mike yang hanya mengandalkan tangan dan akalnya. Selanjutnya Mike harus menghadapi Pete, si ahli racun. Untungnya Pete lemah dalam bertarung. Alhasil, Mike pun berhasil menghabisinya hanya dalam hitungan detik. Tak berselang lama, Fred juga mendatangi Mike, tapi Mike tahu kalau Fred hanya menjalankan tugas dari Big Ray. Dia tidak berniat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Mike pun hanya memukulnya hingga pingsan. Sebelum pergi ke rumah Zim, Mike sempat mengambil alat penemuan milik Fred yang berbentuk kotak plaster, karena siapa tahu alat itu dapat berguna nantinya. Singkat cerita, Mike pun tiba di kediaman Zim. Sialnya, Big Ray telah menugaskan Jen untuk menjaganya. Jadi, mau tak mau, Mike pun harus menghadapinya terlebih dahulu. Karena kewalahan, Jen pun akhirnya menggunakan pedangnya untuk mengalahkan Mike. Namun nyatanya, Mike terlalu kuat baginya, dan Jen pun tewas dengan mengenaskan karena tertusuk pedangnya sendiri. Zim yang sudah terpojok tiba-tiba bersikap baik dan menawarkan uang yang sangat banyak kepada Mike. Tapi sayangnya, Mike sudah terlanjur dendam ke Zim, lalu menghabisinya dengan sangat brutal. No thanks. Selanjutnya giliran Big Ray dan Kakisugi yang didatangi oleh Mike. Dan di sini Mike tidak mau terburu-buru. Dia pun duduk santai di depan mereka, kemudian melemparkan rekaman suara yang diambil dari kantor Ken. Dalam rekaman itu, Kakisugi menyetujui persyaratan dari Zim dan sekaligus untuk membunuh Mike jika pekerjaannya telah selesai. Mendengar hal itu, Big Ray pun sangat marah. Big Ray merasa sudah dikhianati oleh si kakek ini dan langsung menghajar Kakisugi. Kakisugi pun meminta maaf kepada mereka berdua karena dia sudah serakah selama ini. Seharusnya dia bisa memilih klien yang cocok untuk para pembunuh. Mike lalu menyodorkan kotak plaster milik Fred untuk mengobati luka di wajahnya. Setelah dipakai, tiba-tiba Kakisugi kejang-kejang dan tewas begitu saja. Di akhir film, Big Ray menodongkan senjata ke arah Mike. Akan tetapi, dia tidak sanggup membunuhnya karena Mike sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Meski begitu, Big Ray juga tidak bisa memaafkan Mike begitu saja. Dia pun mengusirnya dari bar dan tidak ingin melihatnya lagi. Dan film pun selesai. Bagaimana film ini menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai bertemu di konten berikutnya.